Ya, saya Raymond Felix. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis untuk mata kuliah pengantar bisnis kelas 505. Saya dengan NIM 111241166. Yang pertama, penjelasan sistem perekonomian itu sendiri. Secara definisi, itu adalah suatu cara suatu negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang dimilikinya berjalan dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, jadi jenis sistem itu terbagi di 3 macam. Yang pertama itu ekonomi pasar. Itu didasarkan pada mekanisme pasar itu sendiri dan pemerintah punya peran terbatas. Yang kedua ada ekonomi terencana, yaitu pemerintah memiliki kendali penuh atas perekonomian. Yang ketiga itu ada ekonomi campuran, yaitu kombinasi antara ekonomi pasar dan terencana. Kebanyakan negara menggunakan sistem ini karena sistem ini cukup efisien. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 4: kebijakan pemerintah, kondisi global, teknologi, dan juga sumber daya alam. Dan sistem perekonomian ini juga ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu ada merkantilisme, yang kedua ada kapitalisme, yang ketiga ada komunisme, yang keempat ada demokrasi ekonomi, yang kelima ada sosialisme, yang terakhir ada fasisme. Kita bahas secara singkat aja. Yang pertama ini merkantilisme, itu adalah sistem ekonomi yang dominan di Eropa pada abad ke-16 sampai juga ke-18. Dan sistem ini menekankan pada perkumpulan kekayaan negara melalui perdagangan luar negeri dan kontrol terhadap sumber daya. Ciri-cirinya itu berupa sistem ini mengumpulkan logam mulia berupa emas atau perak. Nah, kelebihannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor. Ya, dan kekurangan dari sistem ini menyengsarakan rakyat kecil akibat monopoli dan pajak yang tinggi. Jadi setiap sistem itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, lanjut. Yang kedua ada kapitalisme. Kapitalisme ini sendiri sistem ekonomi di mana individu atau perusahaan swasta memiliki dan mengelola faktor produksi dengan sedikit intervensi pemerintah. Ciri-cirinya itu kebebasan ekonomi bagi individu dan perusahaan. Ya, kelebihannya mendorong inovasi dan efisiensi melalui persaingan. Kekurangannya dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Jadi di sistem ini masyarakatnya dibebaskan untuk melakukan inovasi pada perusahaan ataupun bidang-bidang lainnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada komunisme. Komunisme ini sistem di mana semua faktor produksi dimiliki secara bersama oleh masyarakat dengan pemerintah sebagai pengatur utama. Ciri-cirinya kepemilikan bersama atas sumber daya dan alat produksi. Kelebihannya itu ada menciptakan pemerataan kekayaan di masyarakat. Kekurangannya itu kurangnya insentif bagi individu untuk berinovasi dan atau bekerja keras. Yang keempat ada demokrasi ekonomi, sistem yang menggabungkan elemen pasar bebas dengan intervensi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial. Nah, ciri-cirinya itu adalah partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Kelebihannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kekurangannya dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis karena intervensi pemerintah. Di sistem ini, jadi pemerintah bisa mengatur sistem-sistem yang ada di bisnis tertentu. Jadi kekurangannya bisa dirasakan bagi pelaku bisnis. Oke. Selanjutnya, sosialisme, sistem di mana pemerintah memiliki kontrol lebih besar atas faktor produksi dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial.
Ciri-cirinya kepemilikan negara atas sumber daya penting. Kelebihannya mengurangi ketidakadilan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Kekurangannya, potensi kurangi insentif bagi individu untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya ada fasisme. Fasisme ini sendiri merupakan sistem politik dan ekonomi yang menekankan pada kekuatan negara di atas individu, seringkali dengan kontrol ketat terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada kontrol pemerintahan yang ketat atas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonominya, dan kelebihannya meningkatkan stabilitas politik dalam jangka pendek melalui kontrol yang ketat. Kekurangannya menghilangkan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu penganggurannya. Pengangguran itu sendiri masalah ekonomi yang sangat signifikan yang terjadi ketika individu dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Dan pengangguran ini sendiri juga ada beberapa contoh ya, ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu adalah pengangguran terbuka. Ini sendiri individu yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan tidak mencari pekerjaan. Yang kedua ada setengah pengangguran, yaitu individu yang bekerja tetapi tidak bekerja secara optimal, biasanya karena jam kerja yang kurang dari standar penuh. Yang ketiga ada pengangguran terselubung, yaitu individu yang sudah bekerja tetapi dalam posisi yang tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan mereka, sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Lalu selanjutnya pengangguran friksional, individu yang berpindah dari satu pekerjaan ke tempat lain atau baru memasuki pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada siklikal, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran siklikal ini disebabkan oleh fluktuasi dalam siklus ekonomi seperti resesi, di mana permintaan terhadap tenaga kerja menurun. Dan pengangguran siklikal ini juga bisa terjadi karena PHK contohnya. Selanjutnya ada pengangguran struktural, terjadi pada perubahan dalam struktur ekonomi yang mengakibatkan ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada pengangguran musiman yang terjadi karena fluktuasi permintaan tenaga kerja berdasarkan musim tertentu. Oke, selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini muncul ketika kemajuan teknologi menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Yang bisa kita lihat sekarang ini di beberapa pabrik itu sudah menggunakan robot ya untuk produksi mereka, dan juga di berbagai aspek seperti contohnya bidang-bidang yang bisa menggantikan manusia dengan AI. Oke. Selanjutnya ada pengaruh sistem perekonomian terhadap bisnis. Yang pertama itu tingkat pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, yang ketiga ada suku bunga, yang keempat nilai tukar mata uang, yang kelima ada regulasi pemerintah, yang terakhir ada kondisi politik. Nah, inflasi sendiri itu adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Dan para ahli telah memberikan definisi yang beragam tetapi saling mendukung. Dan menurut Aceh Clay, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa umum secara terus-menerus. Tidak hanya untuk satu jenis barang dan bukan hanya sesaat. Jadi merata ke semua harga barang. Dan biasanya inflasi ini juga terjadi pada suatu negara. Oke, selanjutnya beberapa cara untuk menanggulangi inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter dengan cara menaikkan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan juga cadangan kas. Yang kedua ada peningkatan investasi dan inovasi dengan mendorong investasi. Yang ketiga pengendalian upah dengan menetapkan kebijakan upah.
Yang keempat ada intervensi pasar. Dengan pengaturan harga meningkatkan produksi. Oke, selanjutnya ada strategi bisnis dalam menghadapi perubahan ekonomi. Yang pertama ada analisa lingkungan bisnis. Yang kedua ada diversifikasi produk dan pasar. Yang ketiga ada inovasi. Yang keempat manajemen resiko. Yang kelima ada jaringan dan kemitraan. Yang terakhir ada fleksibilitas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.